Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem peradilan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Soedi. Saya dari kelas 11 IP1. Saya bersekolah di SMA Negeri 6 Kerinci. Dan ini adalah guru pembimbing saya, yaitu Yusnaini SPD. Dan ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kerinci, yaitu Maizirwan SPD MM. Satu, pengertian sistem peradilan di nasional. Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen-komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujudnya keadilan hukum. Untuk mewujudkan tujuannya, seluruh komponen dalam sistem peradilan harus berfungsi dengan baik. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem peradilan. A. Materi hukum. Material hukum mencakup di dalam hukum, material dan hukum formal atau hukum acara. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan, terdapat dalam KUHP, KUHP-DATE, dan sebagainya. B. Prosedur peradilan, komponen yang bersifat prosedural. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut adalah prosedur peradilan yang berlaku. 1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa. 2. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti. 3. Penuntunan merupakan tindakan penuntut umum dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. 4. Mengadili merupakan tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Apabila digambarkan dalam bentuk skema, prosedur peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelidikan oleh penyelidik, penyidikan oleh penyidik, penuntunan oleh penuntut umum atau jaksa, persidangan oleh hakim. Budaya hukum adalah komponen yang juga sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan, kesadaran hukum baik dari aparat yang bertugas, masyarakat maupun seluruh komponen bangsa. D. Hierarki kelembagaan peradilan. Hierarki merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. 2. Alat kelengkapan peradilan. Jika membahas mengenai sistem peradilan nasional, kita mengenal beberapa alat kelengkapan peradilan yang bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut. A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Kehakiman, dan D. Advokat. 3. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. A. Mahkamah Agung, B. Peradilan Umum, C. Peradilan Agama, D. Peradilan Militer, E. Peradilan Tata Usaha Negara, F. Pengadilan Khusus, G. Mahkamah Konstitusi atau MK, H. Komisi Yudisial atau KY. A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. B. Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berikut adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yaitu 1. Pengadilan Negeri, 2. Pengadilan Tinggi. C. Peradilan Agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. D. Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan, hukum dan keadilan dengan mempertahankan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mengenai peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan serta lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas baik dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.